pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 22, demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah, diawali dengan pengakuan secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu ya Tuhan, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya sebagai pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu di dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Yeremia 31 ayat 16, 17 dan 20 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Anak kesayangan kegerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Saudara-saudara, kini dengarlah
hukum Tuhan, Roma pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyinya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita minta Tuhan untuk menolong kita di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kekuatan dan penyertaan, kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada kami semua, hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, dan setiap hamba Tuhan yang mendengarkannya, kiranya ada dalam kuasa dan penyertaan-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar saat ini, kami boleh mengerti dan memahaminya. Begitu juga ketika firman Tuhan diperdengarkan bagi kami semua, Roh Tuhan menolong kami, supaya hati kami tergerak dan menyimpannya di dalam kehidupan kami, dan selanjutnya menjadi pedoman dalam kehidupan kami, melakukan firman Tuhan di setiap situasi kehidupan kami. Mari Tuhan, kami yang tidak punya kemampuan ini, tanpa pertolongan dan penyertaan Tuhan, bertekuk lutut di hadapan-Mu, memohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sedia untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian 24 ayat 35 sampai 38. Saya membacakannya bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Tuhan sangat memberkati tuanku, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku ini telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini.
tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Hari ini seharusnya kita kebaktian kembali di gedung gereja. Namun kondisi dan situasi kita belum kondusif. Mari kita bersabar dan tabah di dalam situasi seperti ini. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk kembali merenungkan ketaatan melakukan perintah Sang Tuhan. Menjadi orang yang taat tidaklah mudah. Kita masih terdorong dengan keegoisan kita maupun keinginan daging kita. Ketaatan adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Bila kita tidak taat akan berakibat fatal. Allah menuntut ketaatan dari orang-orang yang mengaku percaya kepadanya. Selain taat kepada Tuhan Allah, Sang Tuhan kita, bagaimana ketaatan kepada pemimpin, orang tua atau lembaga yang dalam bahasa Alkitab disebut Tuhan. Dalam rangka Hari Perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan, kita segenap warga GKP diajak untuk senantiasa taat kepada Allah. Sang Tuhan dalam mewartakan Injil di tanah Jawa bagian barat. Dan di dunia ini kita pun dipimpin oleh para pemimpin yang diperkenankan oleh Tuhan untuk memimpin kita. Membuat peraturan, membuat perintah yang harus kita taati. Dan marilah saat ini kita cermati bagaimana kita taat. Bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada para pemimpin kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui bacaan Alkitab kita hari ini kita melihat bahwa peristiwa pernikahan Ishak dan Ribka ada dalam tuntunan dan penyertaan Allah. Namun tuntunan Allah pada seseorang sangat bergantung dari responnya kepada Tuhan. Apakah itu? Yaitu ketaatan. Dalam kisah yang bisa kita baca lebih lengkap pada pasal 24 ini, kita bisa melihat sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Abraham maupun Eliezer hambanya sebagai orang yang taat. Yang pertama, rangkaian kehidupan Abraham mengikuti perintah Tuhan dengan ketaatan. Tuhan telah memberkati Abraham 65 tahun sesuai yang dijanjikannya di Haran. 3 tahun setelah kematian istrinya Sarah, Abraham saat berusia 140 tahun mencarikan istri bagi anaknya Ishak yang saat itu berusia 40 tahun. Abraham telah berjanji mengikut Allah dan tidak mau berpaling untuk kembali ke Ur Kasdim. Abraham menjaga ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, dalam pencarian istri bagi Ishak, Abraham juga taat pada rencana Allah agar memiliki keturunan untuk mewarisi tanah perjanjian. Ketentuannya adalah calon istri Ishak ini harus dari kaumnya sendiri yang juga beriman kepada Allah dan rela mengembara bersama dengan Ishak.
Yang ketiga, Abraham menyuruh hambanya yang paling tua, Eliezer. Kejadian 15 ayat 3 yang telah seumur hidupnya taat dan setia kepada Abraham untuk mencari istri bagi Ishak dari saudara-saudaranya dari negeri asalnya. Dan ia mengambil sumpah hambanya ini supaya melakukan apa yang diperintahkannya. Hamba Abraham ini sadar akan keterbatasannya sehingga dia memohon bimbingan Allah agar perjalanannya berhasil. Dia melibatkan Allah dalam memenuhi tanggung jawabnya dan memohon bimbingan Allah untuk senantiasa melakukan tugasnya menaati Sang Tuhan. Nats pembimbing kita hari ini menyatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kolose 3 ayat 22. Kata taat saat ini dimaksudkan memberi diri untuk tunduk sebagai sikap hormat dan dasar hati yang mendalam. Bukan kepura-puraan atau sebatas menyenangkan Sang Tuhan saja. Saat ini kita sering mendengar atau melihat ada banyak para pekerja yang pura-pura giat bekerja dan semangat saat ada pimpinannya saja. Begitu pimpinan tidak ada di tempat, secepat itu pula mereka berubah. Alkitab saat ini mengajarkan kepada kita untuk taat dengan setulus hati didasari takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Tuhan Yesus juga memberi teladan dalam hal ketaatan. Ketaatan Tuhan Yesus dibuktikan sampai mati. Filipi 2 ayat 8 mengatakan demikian, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Yesus nilai ketaatan adalah harga mutlak, harga mati. Jika para murid hanya bisa berjanji tentang kesetiaan, tapi Tuhan Yesus telah membuktikan sebuah kesetiaan melalui ketaatan. Ketaatan Tuhan Yesus berorientasi kepada kehendak Bapanya. Ketaatan yang berorientasi kepada Allah akan menghasilkan ketaatan yang mutlak. Sebaliknya ketaatan yang hanya untuk menyenangkan hati manusia akan menimbulkan ketidaktaatan yang tersembunyi. Ketaatan yang bagaimana yang sedang saudara miliki saat ini? Firman Tuhan hari ini dapat kita ambil pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan agar apa yang kita buat senantiasa berhasil. Inilah kunci keberhasilan dari Eliezer. Yang pertama, ia taat kepada Tuannya dan berdoa kepada Allah untuk memohon bimbingan ilahi agar perjalanannya berhasil, dan Tuhan pun benar-benar membuatnya perjalanannya berhasil. Yang kedua, Eliezer tidak mengandalkan pengalamannya, tetapi ia bergantung sepenuhnya kepada Allah Abraham. Yang kedua, ketaatan butuh kepekaan untuk bergantung kepada Tuhan. Eliezer memiliki kepekaan dengan Allah untuk menerima arahan yang tepat. Saudara-saudara, kita belajar bahwa melalui pengalaman dan kemampuan manusia saja tidak akan membuat kita berhasil. Hendaknya kita bergantung kepada Allah sumber kekuatan dan strategi kita untuk mencapai keberhasilan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, ketaatan kepada Sang Tuhan dalam iman kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, memampukan kita untuk meneladani hidupnya yang taat sampai mati.
Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk membawa damai dan menyatakan kasih Allah. Kita juga dituntut untuk taat kepada para pemimpin kita. Yang terakhir, saudara-saudara, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita sudah menerima banyak peraturan dan protokol yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan jajarannya. Gereja juga punya tanggung jawab, sehingga di dalam koordinasi berbagai pihak juga memberikan perintah-perintah dan protokol-protokol. Tentu kita tahu bahwa perintah dan protokol yang dibuat ini adalah dibuat dengan hati-hati dan bijaksana. Maka bagi kita harusnya taat melakukannya, bukan hanya untuk menyenangkan para pemimpin kita, tapi kita tahu bahwa semua dibuat untuk kebaikan dan keselamatan kita semua. Mari saudara, kita harus membangun ketaatan kepada Tuhan dan juga kepada para pemimpin. Kita harus berpikir positif bahwa itu adalah sesuatu yang baik yang memberi kehidupan kepada semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Dan sebelum kita membawa persembahan kita, kita akan mendengarkan ayat Alkitab pengantar persembahan kita yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami berterima kasih atas anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari. Dalam situasi keadaan saat ini Tuhan, begitu banyak hal yang kami boleh lewati, pergerakan kegiatan kami yang terbatas. Tetapi kebaikan-Mu Tuhan tak habis-habisnya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diberikan anugerah berkat dalam setiap pekerjaan usaha kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami membawa sebagian dari apa yang kami miliki.
Kiranya Engkau menerima persembahan syukur kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskannya. Ya Bapa, biarlah persembahan kami ini kiranya boleh terpakai dalam gereja kami, khususnya gereja GKP Semina Cikarang. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat tangan-tangannya akan mengelola persembahan kami ini. Kiranya mengelolanya dengan baik dan takut akan Engkau Tuhan. Ya Bapa, ini yang menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sumber berkat, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa pergumulan dan pengharapan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam situasi dan kondisi kehidupan kami. Tuhan terus menolong dan menyertai kami. Secara khusus saat ini kami membawa penanganan COVID-19 oleh pemerintah, Satgas dan gereja serta segenap bagian masyarakat Indonesia. Ke dalam tangan-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Supaya kami diberi hikmat, diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi situasi ini. Bagi para petugas yang bekerja di garda depan, para medis maupun juga segala jajarannya, kiranya Engkau menolong dan memberikan penyertaan kepada mereka. Secara khusus bagi jemaat Tuhan, kami memohon kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Bapak Joni Suminar Gultom yang telah mengalami kedukaan oleh karena istrinya almarhum Lisbeth Sitorus ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai kehidupan keluarga ini selanjutnya. Di dalam kehidupan sinodal kami membawa para pengurus pos-pos kebaktian di Gereja Kristen Pasundan, supaya tugas dan tanggung jawab mereka dapat mereka laksanakan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Begitu juga warga jemaat di pos-pos kebaktian dan pos-pos pelayanan di lingkungan Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Engkau yang memimpin kehidupan mereka bertumbuh dalam iman di dalam pelayanan mereka. Ya Tuhan, kami juga membawa upaya penataan dan pengembangan aset Gereja Kristen Pasundan untuk melaksanakan tugas panggilannya di dalam kehidupan persekutuan, di dalam pelayanan maupun kesaksian, sehingga terus kami dapat melayani Tuhan di mana Tuhan menempatkan Gereja Kristen Pasundan. Kami membawa anak-anak kami yang di dalam proses masuk sekolah ke tingkat yang lebih tinggi maupun mereka yang naik kelas dalam situasi seperti ini dan persiapan-persiapan yang dilakukan. Ketika saatnya sekolah dapat dibuka lagi dengan protokol-protokol kesehatan yang sangat ketat yang akan diberlakukan. Berikan kami kemampuan untuk bisa melihat ini sebagai bagian yang harus kami kerjakan bersama. Selanjutnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat Tuhan, ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dalam pergumulan dan pengharapan setiap pribadi dan keluarga. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian penutup PKJ 183. Sebarkan
terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.